Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menerangi alam ini dengan keilmuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih, kita merenung sebentar sekitar 9 menit lagi ini, bahwasanya setelah kita mati meninggal dunia, tanyakan kepada diri kita, siapakah yang paling setia? Ketika badan kita terbujur, kaku, kemudian ada orang datang ke rumah kita, berapa lama mereka menemani? Setelah itu kita dikafani, dimandikan, kita nggak tahu siapa yang mandikan kita. Setelah itu kita disolatkan, setelah itu kita digotong ke liang lahat. Berapa lama orang tahlil untuk kita mendoakan liang lahat? Setelah orang-orang meninggalkan kita, mungkin anak kita membacakan talqin kepada kita. Pertanyaannya, berapa lama mereka membaca talqin kepada kita? Setelah itu malamnya tahlil di rumah kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Berapa lama? Cuma 7 hari mereka menemani. Setelah itu kita sendirian di sana. Masya Allah, tempat yang sangat gelap. Maka kata Nabi, siru ilallah urujan wa makasira. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala. Urujan. Walaupun kau tidak punya kaki, sementara harus menggunakan tongkat yang kedua-duanya ada di pundak untuk berjalan kaki. Wa makasira, meskipun masalah kita sangat-sangat besar adanya. Karena boleh jadi satu sujud keheningan kita lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah momentum Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kita semua pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kita udah tahu itu semua. Di mana bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Di bulan lain 1 huruf 10. Kita baca alif lam mim, 3 huruf dikalikan 10 jadi 30. Di bulan Ramadan beda pahalanya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah, qobliyah kah, ta'ajud kah, qiyamul lail, sama dengan sholat fardu atau sholat wajib ada. Dan barang siapa yang melakukan sholat wajib, mereka tidak berjamaah sholat fardu di rumah, sama pahalanya dengan 70 kali. Bagaimana dengan jamaah? 70 dikali 27. Kesempatan ini Allah berikan kepada kita semua. Tapi jarang sekali di antara kita untuk merenungi bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail, salah satunya adalah tarawih. Zaman Nabi alaihissalam, Nabi cuma melakukan 3 malam saja. Setelah itu Nabi di rumah. Kemudian jamaah atau sahabat sholat di rumah masing-masing. Ada ide Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk mengumpulkan di masjid. Pada saat itu juga qiyamul lail berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini 30 hari. Melakukan sholat tarawih luar biasa pahalanya.
Mungkin ada yang mengatakan dhaif. Tapi dhaif ini litahammus, untuk menyemangati, karena iman kita yazid wa yanqus, bertambah. Kalau di masjid begini seakan-akan makin naik, makin naik, makin naik. Tapi kalau di rumah berbagai macam persoalan, kadang-kadang iman ini merosot, menurun. Litahammus ini untuk menyemangati. Maka Imam Ali mengatakan, siapa yang malam pertama, kedua, ketiga dijelasin itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Siapa yang qiyamul lail, ini malam yang ke 15, Masya Allah. Sebentar lagi nuzulul Quran. Yang belum sempat baca Al-Quran, yang belum sempat buka Al-Quran, buka Al-Quran, baca semampunya. Karena kita tidak tahu di mana Allah memberikan rahasia doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban, dengan iman, wahtisaban mencari pahala. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambih, diampuni segala dosa. Enteng, ini kita menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mendapatkan doa ampunan dari Nabi, artinya setiap malam Nabi tahajudnya sampai ratusan rakaat. Bayangkan 2 rakaat itu berapa juz yang beliau baca. Ada sahabat pernah izin menginap di rumah beliau, ngintip-ngintip. Akhirnya ketika beliau tahajud diikuti dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai waladhdallin, Nabi melanjutkan surah Al-Baqarah 286 ayat. Setelah itu dikirain kata sahabat tadi mau selesai, mau ruku, ternyata tidak, disambung lagi Al-Imran, disambung lagi Al-Maidah. Maka setiap malam Nabi memohon ampun kepada umatnya, sedangkan jarang diantara kita untuk memohon ampun kepada diri kita sendiri, kepada Allah untuk diri kita sendiri. Umat-umat terdahulu untuk dosanya diampuni, faktulu anfusakum, bunuh dirinya baru diampuni dosanya. Sedangkan umat Nabi kita Muhammad SAW cukup menyesali perbuatannya, tidak pernah niat untuk diulangi selama-lamanya, dan berniat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salat, ibadah, hidup dan mati kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai 8 menit, mari sama-sama kita hadiahkan surat Al-Fatihah buat ayah kita, ibu kita di bulan suci Ramadan ini yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, mal mayitu fi qabri illa kal ghariqil mughawwas. Tidaklah orang yang meninggal dunia seperti mereka menjerit-jerit di alam kuburnya. Yantaziru da'watan min abin wa ummin wa akhin saqih. Menunggu doa dari anaknya, dari cucunya, dari saudaranya, dari adik kandungnya, bahkan saudara-saudara kita sesama muslim adanya. Maka ketika mereka ditenggelamkan di laut yang sangat dalam, kita bacakan surat Al-Fatihah, seakan-akan kita memberikan tali dan sambutan satu ayat memanjat dia sampai ke atas, sehingga diselamatkan dari tenggelamnya alam kubur yang begitu dalam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.